Kita kembali di kabar siang pemirsa, selanjutnya dalam segmen kabar pilihan daerah kali ini kita akan bergabung dengan rekan Andre Rizky yang saat ini berada di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga ada rekan Farah Manhila dari Biro TV One Surabaya, Jawa Timur. Kita pertama akan menuju ke Makassar terlebih dahulu. Ada Andre Rizky di sana yang tentunya sudah siap memberikan informasi dari Makassar. Andre, silahkan. Baik, pemirsa, dari Biro Makassar, saya akan menyampaikan dua berita. Yang pertama, polisi menangkap 4 orang pelaku pengedar uang palsu yang dicetak di kampus Universitas Islam Negeri Makassar. Keempatnya ditangkap saat akan mengedarkan uang tersebut di toko kelontong di wilayah Mamuju. Dari 4 orang anggota sindikat yang ditangkap Mamuju, 2 diantaranya merupakan ASN di Pemprov Sulawesi Barat. 4 orang yang ditangkap tersebut merupakan pengedar uang palsu yang dicetak di kampus Ujin Samatagua. Uang tersebut diedarkan oleh pelaku di toko kelontong yang ada di seputaran Mamuju. 4 orang anggota sindikat uang palsu tersebut telah dibawa ke Polres II untuk proses hukum lebih lanjut. Baik, terima kasih informasinya Andre dari TVN Biro Makassar, Sulawesi Selatan. Dan kita akan bergeser pemirsa menanyakan informasi dari Surabaya, Jawa Timur kepada Farah di sana. Farah Manhila, silahkan dengan laporan Anda. Iya, pada ini dan juga pemirsa ada 2 informasi dari wilayah Jawa Timur, kemudian berikutnya adalah dari wilayah Bali. Kita ke informasi pertama dari Jawa Timur dulu, pemirsa. Banjir rob menggenangi jalan dan ribuan rumah warga di wilayah Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sejumlah jalan di perkampungan nelayan pesisir barat, Kelurahan Penjaga, dan Kampung Bandaran, Kelurahan Pangerakan, serta sebagian desa Marrajasah tertutup oleh genangan air pada Selasa malam. Tak hanya menggenangi jalanan saja, namun air juga masuk ke halaman rumah, bahkan ketinggian air mencapai 50 hingga 60 cm orang dewasa. Penyebab banjir rob selain naiknya permukaan air juga disebabkan muara sungai tak pernah dilakukan normalisasi oleh pemerintah. Warga berharap agar pemerintah melakukan normalisasi muara sungai. Ya, pemirsa, beralih ke informasi berikutnya dari wilayah Bali. Pemirsa, di Treskrimsus Polda Bali menangkap Ketua Lembaga Berkreditan Desa atau LPD karena melakukan pinjaman fiktif ke bank untuk menutupi tabungan dan deposito milik ratusan nasabah yang digelapkannya senilai lebih dari 10 miliar. Uang tersebut digunakan pelaku untuk judi dan investasi. Tersangka Inyoman Berata, mantan Ketua LPD Desa Adat Ngis, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali ini ditangkap karena melakukan dugaan tindak pidana korupsi selama menjabat sebagai Ketua LPD mulai 2009 hingga 2022. Polisi memeriksa 55 orang saksi dan dari pemeriksaan terungkap tersangka melakukan penarikan tabungan serta deposito milik nasabah tanpa sepengetahuan pemilik tabungan. Kemudian tersangka melakukan pinjaman fiktif mulai dari 60 juta sampai 500 juta rupiah hingga total pinjaman mencapai lebih dari 21 miliar rupiah yang digunakan tersangka untuk membayar uang nasabah dan melunasi pinjaman ke bank.
Atas perbuatannya menggelapkan dana nasabah, tersangka menyebabkan kerugian LPD Desa Adat Ngis Buleleng sejumlah 10 miliar rupiah lebih. Tersangka terancam hukuman 20 tahun atau maksimal seumur hidup penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ya pemirsa, demikian kabar pilihan dari wilayah Jawa Timur dan juga Bali. Selanjutnya saya kembalikan ke Fada Indi di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Farman Hilah dari TV One Biro Surabaya dan sebelumnya juga ada Andre Rizky dari TV One Biro Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekan.